lurus kita sekarang ini adalah lokasi makam dari keluarga dalam Rasulullah. Di antaranya istri-istri beliau itu makamnya ada di sini semua, kumpul ada di pojok sini. Oke. Karena ini membentang luas ini. Membentang sampai ke kita yang lewat di samping itu sana. Ya, yang kita masih naik bus itu. Di tempat ini dimakamkan hampir ada yang mengatakan sekitar 50.000, bahkan ada yang mengatakan hampir 100.000 daripada sahabat Nabi yang dimakamkan di tempat ini. Termasuk sahabat-sahabat spesial Nabi itu dimakamkan di tempat ini. Dan termasuk salah satu Khalifah Ar-Rasyidin yaitu Sayyidina Utsman bin Affan dimakamkan juga di Baqi. Kenapa kok Sayyidina Utsman tidak dimakamkan di bersebelahan dengan Gusti Kanjeng Nabi? Kenapa Sayyidina Utsman? Karena penggantinya Rasulullah yang masuk Khulafaur Rasyidin ada 4 orang. Pertama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan terakhir Sayyidina Ali. Yang berkumpul makamnya dengan Rasulullah hanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman tidak dimakamkan di ruangan tersebut, melainkan dimakamkan di sini. Kalau para pria ya muslimin ini boleh masuk ke makam, sedangkan wanita tidak diperbolehkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena seperti ini, ada hadis Rasulullah yang menyampaikan bahwasanya makam atau kuburan itu hanya boleh dikunjungi oleh muslimin saja, oleh seorang pria. Sedangkan wanita itu dilarang oleh Gusti Kanjeng Nabi. Tapi kemudian ada hadis ada keterangan di dalam satu riwayat yang Rasulullah kemudian memerintahkan seorang wanita memerintahkan wanita juga untuk berkunjung ke kuburan. Hanya saja perintah tersebut itu tidak digunakan oleh orang-orang Wahabi yang menjadi aliran umat Islam di daerah Saudi ini. Jadi akhirnya yang digunakan adalah dalil hanya pria saja yang boleh masuk ke kuburan atau berkunjung ziarah ke makam-makam, sedangkan seorang wanita itu tidak diperbolehkan. Maka bagi yang lakian, yang pria ini bisa berkunjung ke Baqi yang paling, tapi sekarang sudah ditutup kebetulan ya. Yang paling enak itu pas setelah subuh. Jadi setelah subuh ini kebetulan kuburan Baqi ini dibuka, makam Baqi dibuka. Di tengah-tengah makam Baqi ini ada makam yang itu menyendiri, sendirian. Jadi tidak ngumpul dengan makam-makam yang lain. Itu adalah makam Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa tidak dimakamkan di bersebelahan dengan Rasulullah? Karena Sayyidina Utsman bin Affan wafat waktu itu dalam keadaan gonjang-ganjing politik di kota Madinah ini atau di umat Islam. Jadi ada perbedaan pendapat. Sekalipun kita tidak usah ikut berkomentar terkait hal tersebut. Karena apa? Menurut para guru atau guru-guru kita, majaro bainahum naskutu. Apa yang terjadi di antara para sahabat kita diam, tidak usah ikut campur mengomentari apa yang terjadi pada saat itu. Jadi waktu itu ada, ini sekedar cerita ya, bukan untuk kita nilai. Saat itu para sahabat pecah opsi. Ada yang setuju dengan kepemimpinan Sayyidina Utsman, ada juga yang tidak setuju dengan kepemimpinan Sayyidina Utsman. Akhirnya Sayyidina Utsman terbunuh pada saat itu. Pada saat dalam sejarahnya Sayyidina Utsman terbunuh pada saat membaca Al-Quran. Jadi ditusuk, dibunuh pada saat itu. Karena kondisi politik yang tidak menentu, jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju meletakkan jasad Sayyidina Utsman dimakamkan di samping Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Utsman dimakamkan ada di sini. Setelah itu kemudian Sayyidina Ali digantikan oleh Sayyidina Ali. Kondisi politik semakin memanas. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Bahkan di antara salah satu istri baginda Nabi yaitu Siti Aisyah ini berbeda pendapat dengan Sayyidina Ali. Dalam bahasa Madura mantoka belut, menantu ke-8.
Mantu tiri. Mantu tiri. Mantu tiri ya. Nah, kalau Maduranya kan mantu kebelu. Mata kebalo. Iya. Mungkin Indonesianya mantu ke-8 bukan. Mantu tiri. Ini beda pendapat waktu itu. Akhirnya sampai saat ini begitu pada saat itu Sayyidina Ali begitu wafat, yang wafatnya itu juga terbunuh ya di dalam sejarahnya. Itu Sayyidina Ali dimakamkan dalam kondisi diamankan dari orang-orang yang tidak setuju dengan Sayyidina Ali. Akhirnya sampai saat ini terkait kondisi dan letak makam Sayyidina Ali masih banyak versi. Ada yang mengatakan di Irak, ada yang mengatakan di sini, dan ada yang mengatakan di tempat-tempat lain. Bahkan ada beberapa versi yang menyatakan, sekalipun ini tidak valid ya, ini tidak sahih, ini sangat dhaif riwayatnya. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali makamnya ada di bulan katanya. Wallahu a'lam, ini kalau mungkin bisa berkunjung kita ya harus jadi astronot terlebih dahulu. Beserta Rombongan yang kedua. Kemudian sebelum saya mengakhiri penjelasan ini, jasad atau tubuh yang dimakamkan di dua kota besar, di dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah, itu nanti tidak akan mengalami peristiwa kiamat. Jadi yang kebetulan wafat dan dimakamkan di Baqi di sini atau di kota Madinah, khususnya di kota suci, bukan di luar kota suci, di kota suci Madinah dan Mekah atau di tanah haram, itu nantinya pada saat kiamat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan. Jadi yang kebetulan makamnya ada di sini nantinya akan selamat di hari kiamat, tidak menyaksikan hiruk pikuk dan bencana kiamat yang terjadi. Jadi mungkin ada yang berminat tinggal di sini. Sudah pulang. Tidak usah pulang. Sudah pulang. Emang dikasih? Banyak, Emang dikasih nggak pulang? yang orang-orang Indonesia yang juga yang dimakamkan di tempat ini. Hanya saja para guru-guru kita, Maimun Zubair ada di Mekah. Nanti kita di Mekah akan berkunjung ke makam Ma'la, yaitu makamnya Siti Khadijah dan makamnya para ulama-ulama besar. Termasuk di antara yang makam ulama besar yang dimakamkan di sini adalah makam daripada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, salah satu imam dari madhab yang 4. Itu makamnya ada di sini, ada di Madinah. Dan banyak makam-makam para imam yang ada di sini. Agar supaya kita ini ya terkabul dari sekarang, jasad kita dimakamkan ada di sini, gak usah tubuhnya. Jadi kalau panjenengan misalnya kebetulan kuku bisa dipotong, bawa ketuaan kuku, diketok kukunya dan ditanam di sekitaran Masjid Nabawi ini. Atau bisa dititipkan ke, mungkin ada bapak-bapak yang kebetulan ingin masuk berziarah ke dalam, ya letakkan sudah di situ kuku. Atau rambutnya potong. Atau rambut bisa. Digandul. Oh, Tapi jangan diletakkan di sini, nggih. Jangan diletakkan di sini atau diletakkan di tempat sampah. Kalau di tempat sampah itu bisa-bisa nanti dibuang keluar kota Madinah. Amerika loh. Bahaya kalau kamu. Jadi yang enak itu kan di taman-taman ini ada tanah-tanah. Jadi bisa diceletkan apa? Dicelet-celet. Iya. Dulep nih. Dikubur. Iya, dipendemkan, diginikan ke dalam tanah. Ini kan di taman tuh ada. Taman. Ya. Yang taman tuh dekatnya. Kayak taman di dekatnya hotel kita. Nah, Itu bisa juga di sana, langsung masuk. tanah yang ada pohon-pohonnya itu yang baru-baru. Jadi kalau misal, jadi apa tujuannya? Tujuannya seperti ini, agar supaya ada anggota tubuh kita yang nantinya pada saat kiamat itu tidak merasakan dahsyatnya kiamat. Syukur-syukur barokahnya itu semua tubuh kita nanti bisa diselamatkan pada saat kiamat. Seperti itu. Karena biar juga bersebelahan dengan Rasulullah, sekalipun bukan jasad kita, mungkin kuku-kuku kita bisa bersebelahan dengan Gusti. Baik, kita sekarang sudah hampir 2 jam, kita sudah 1 jam 40 menit. Kita melakukan perjalanan sampai saat ini sudah selesai kita. Sebenarnya ada masih rute ziarah yang sampai saat ini masih ditutup.
mulai dari COVID sampai saat ini masih ditutup. Di antaranya adalah Museum Al-Quran. Doanya saya masih akan berusaha agar supaya bisa bisa kita ke museum. Karena harus melakukan izin kalau mau masuk museum. Ini museumnya, Museum Al-Quran. Oh, bukan percetakannya ya. Bukan Kalau percetakan. percetakannya nanti kita bagi satu-satu biasanya. Biasanya seperti itu. Nanti kita akan ke Museum Al-Quran di sini. Ya. Karena percetakan Al-Quran sekarang ditutup untuk umum. Sampai saat ini sudah ditutup untuk umum. Jadi kayak pembagian Al-Quran itu biasanya di Museum Al-Quran, dan itu pun hanya ada pada musim haji saja. Seperti itu. Selain musim haji itu tidak. Malah kita kalau ke museum bukan diberi gratis, malah Beli. kita ditawari untuk beli dan Untuk wakaf disediakan. Al-Quran. Oh iya. Lah yang kebetulan ingin wakaf Al-Quran ini bisa menghubungi saya nantinya. Ya Gus, ya Wakaf Gus. Al-Quran di Masjid Nabawi Ya Gus. itu kalau Al-Quran yang besar itu harganya 60 real. Kalau Al-Quran yang kecil, bukan kecil ya, Sedang. yang sedang itu 40 real. Ini sudah harga pasaran sama kayak di pasar-pasar yang lain. Ya, Cuma ya. keistimewaannya kebetulan Sama. rekanan kita ini bisa langsung meletakkan ke dalam Masjid Nabawi. Kenapa seperti itu? Saya ini Pak Polori. Saya Raja yang besar 60. Ya. 40 realnya, Pak. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita yang meletakkan sendiri, oke, Diambil. itu kalau ketahuan polisi, ketahuan petugas, diambil itu. dikeluarkan biasanya dilempar ke masjid-masjid sekitar, bahkan masjid-masjid yang ada di Saudi. Karena yang boleh masuk ke sini hanya Al-Quran yang bertuliskan wakaf li Masjidin Nabawiyah Syarif, seperti itu. Dan kebetulan kita alhamdulillah Mafahim ini punya rekanan yang rekanan itu ada koneksi dengan orang dalam di Masjid Nabawi. Jadi yang kebetulan ingin wakaf Al-Quran Ya wakaf lah Gus, wakaf. Iya. Wakaf. Kali 4.000. kali 4.000. Ya, 160.000. Wakaf. Jadi kalau yang kecil ya berarti 160. Ya itu aja Gus, yang kecil. Berarti Nanti juga diantar di kantor aja, di hotel. Di anak saja nanti. Berarti semua paling Tapi semua. ojo di Maduro. Nah itu. Dikit. Ya, Nanti di- di hotel ini sekedar. yang penting ada sekedar informasi. info. Informasi dulu. Kayaknya semua ini Gus. Kalau mau nyumbang ke saya boleh sini. Mau apa ini? Mau berapa nih? Nanti bukti daripada pewakafan saya infokan sekarang, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk foto. Siap. Jadi pada saat meletakkan Al-Quran, orang yang bersangkutan langsung meniatkan sesuai dengan nama-nama panjenengan Ya. sebagai bukti nanti. Ya Gus. Jadi seperti itu. Siap. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah sudah selesai kita ziarah dakhili, dan mohon maaf bukan kita tidak melanjutkan ke tempat-tempat ziarah yang lain karena memang kondisi yang sedang ditutup. Kebetulan panjenengan yang membawa ATM dan ingin mengambil uang di ATM, ini ada ATM namanya A5. Hanya saja sekarang juga sedang tutup ini di sini. Jadi biasanya bukanya jam berapa? Habis biasanya sholat subuh. muka Kak Dento Sorry. sore sampai subuh biasanya. Setelah subuh karena orang Mekah itu atau orang Saudi. Berarti kan ATM Tidak usah BRI jangan BNI. bisa ngambil. Punten, intinya seperti Harus ini. visa. Kalau ada tulisan Logo visa, logo visa. Mastercard, Ya. kemudian beda setong, kenapa? Logo. Pokoknya kalau ada logo, Logo bukan visa. logo BRI saja ya. Ya, logo visa. Kalau visa kayak seperti visa, paspor juga. Kalau ada logo paspor, tulisan paspor atau visa atau